kami melaksanakan program vaksinasi nasional yang pertama tanggal 12 September yang lalu, dan tepat ke hari ini kita sebulan melaksanakan kembali vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi ini adalah program pemerintahan Joko Widodo yang telah dilaksanakan pada awalnya menggunakan ujung tombak untuk melakukan vaksinasi nasional dan juga menertibkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan mengikuti standar WHO adalah institusi TNI Polri. Jadi kemudian setelah itu Presiden bekerja sama dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani melibatkan para anggota DPR RI untuk ikut melaksanakan program vaksinasi nasional di daerah pemilihannya masing-masing. Nah, alhamdulillah tahap pertama ini saya mendapatkan distribusi vaksin sebanyak 9.000 vaksin dan sudah didistribusikan di beberapa titik, ada di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah semua yang kami koordinir, Pak Bupati, pelaksanaan vaksin ini harus dipastikan vaksinasi kepada para warga sampai pada tahap kedua. Karena menurut standar WHO, herd immunity atau kekebalan kelompok itu hanya akan terbentuk ketika masyarakat atau pasien itu sudah disuntik COVID sampai tahap kedua. Nah, saya mendengar di beberapa tempat proses pemberian vaksin tahap kedua ini masih belum terkoordinir dengan baik. Nah, saya khawatir kalau ini tidak segera kita perbaiki, maka herd immunity atau kekebalan kelompok yang menjadi standar WHO, kekebalan satu masyarakat terhadap COVID ini, satu saat itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi oleh karena itu Pak Jokowi dan seluruh aparatus negara pemerintahan yang lainnya, BNPB, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya, itu ingin memastikan bahwa herd immunity ini semua warga telah disuntik sampai pada vaksin yang kedua. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya. Beberapa waktu lalu saya telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan. Insya Allah jika masih diperlukan di Malang Raya ini, Pak Bupati, kami siap membawa kembali vaksin tahap kedua sejumlah 20.000 vaksin ke Kabupaten Malang ini. Keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi mengatasi pandemi COVID-19 ini telah mendapat berbagai pujian dari pemimpin-pemimpin negara di dunia. Mulai dari Universitas Johns Hopkins memberikan apresiasi, kemudian juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan mengundang Pak Jokowi untuk ceramah di Summit Meeting COVID-19 untuk memberikan pengarahan kepada banyak dunia atas kesuksesan Pak Jokowi mengatasi pandemi COVID-19 dan berbagai pujian dari negara-negara lainnya. Tetapi jangan lupa, pujian-pujian itu bisa jadi menjadi racun bagi kita semua. Karena kalau kita dipuji lalu kemudian kita terlena, maka tidak menutup kemungkinan apa yang sekarang terjadi di Singapura, negara tetangga kita, yang beberapa bulan lalu melarang warga negara Indonesia masuk ke Singapura karena dianggap penyebaran COVID di Indonesia ini begitu sangat parah. Sekarang Singapura mengalami apa yang 3 bulan lalu dialami oleh negara kita. Singapura yang negara begitu kecil, penduduknya tidak sebanyak Indonesia, sekarang mereka kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Salah satu faktornya adalah karena mereka terlena, dipuji-puji oleh dunia, Singapura termasuk terbaik mengenai COVID. Sekarang akhirnya Singapura mengalami gelombang kedua, mengalami apa yang telah terjadi di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Salah satu faktornya adalah karena Pak Jokowi berhasil merajut persatuan di antara seluruh komponen bangsa Indonesia, terutama persatuan dan kinerja kerjasama antara TNI dan Polri, dan juga seluruh elemen masyarakat. Ini persis, Bapak Ibu sekalian,
ketika dulu zaman kolonial, bangsa Indonesia menghadapi serangan tentara kolonial. Belanda dulu begitu lama menjajah bangsa Indonesia. Salah satu faktornya adalah karena Belanda menggunakan politik divided impera atau divide et impera, politik pecah belah, politik adu domba. Antar kesultanan diadu domba, antar kerajaan diadu domba. Tujuannya adalah membuat masyarakat lemah. Kalau sudah lemah, terpecah, mereka kuasai dan kita dijajah 350 tahun lamanya. Kesadaran untuk tidak mau dipecah belah itulah akhirnya membuat generasi muda Indonesia pada waktu itu menggalang persatuan sampai akhirnya mereka tidak lagi mengindahkan, apalagi mempersoalkan perbedaan suku, perbedaan agama, etnis dan lain sebagainya, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu berhasil karena pemuda-pemudi Indonesia berhasil keluar dari politik pecah belah kembali kepada politik persatuan. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Senang bisa ikut vaksin kedua dan keadaan sehat.